Ini ada anak yang berusia 2 tahun yang menelan jarum suntik hewan. Gila nggak sih? Ada seorang anak ya yang berusia 2 tahun yang menelan jarum suntik hewan. Parah sih. Suntik hewan, jadi alat untuk menyuntik hewan. Dan katanya anak ini menelan hingga 8 buah suntikan atau 8 buah jarum suntik. Wah, parah. Bayangkan saja ya guys, jarum suntik. Pastinya kalau kita pikir pakai logika, pastinya kan jarum suntik kan kalau ketika posisinya ada di mulut, pastinya kan tertusuk kan guys. Kalian aja kalau makan kan ya, pastinya kan kalau terlalu tergesa-gesa makan ikan, pastinya kan durinya kan ada yang nyantol kan ya, atau ketusuk kan ya, entah itu ada di mulut ataupun di tenggorokan. Lah ini malah udah ketelen. Bayangkan saja, kok bisa ya? Jarum suntik loh bisa sampai ketelen, dan ini sampai 8 buah jarum suntik. Gila, parah. Dan yang aku kasihan ini masih umur 2 tahun loh guys. Bayangkan saja guys, sungguh ironis menurutku. Dan langsung saja kita bahas. Dan sebelum aku membahasnya, alangkah baiknya kalian langsung saja subscribe di bawah ini, karena aku akan membahas hal-hal menarik yang ada di dunia ini. Dan contohnya hal menarik yaitu ya ini salah satunya. Oke, langsung saja subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa like juga ya gengs, karena subscribe dari kalian tuh sangat membantu saya agar saya semakin semangat dalam membuat konten. Oke, langsung saja. Seorang bocah berumur 2 tahun yang menelan jarum suntik hewan hingga 8 buah jarum suntik. Oke, kronologinya yaitu peristiwa ini berada di Peru. Peristiwa ini terjadi di tempat kerja ibunya. Jadi bocah ini yang berumur 2 tahun memiliki ibu. Ibu ini bernama Narlu Olortegui Isco. Ya, namanya agak sulit lah ya, karena apalagi aku orang Indo ya kan, dan nggak pandai membaca bahasa Inggris lah, dan apalagi ini orang Peru, jadi bahasanya agak-agak gimana gitu ya. Kejadian ini ketika membawa anaknya, ketika ibunya ini sedang bekerja. Jadi ibunya ini setiap kali bekerja, setiap harinya pasti membawa anaknya ini yang berumur 2 tahun. Dan kenapa ibunya ini selalu membawa anaknya ini ke tempat kerjanya? Karena di rumahnya itu nggak ada yang menjaganya gengs. Jadi kalau aku lihat dari kisahnya ini, kemungkinan anak ini hanya tinggal sama ibunya. Jadi dalam serumah itu hanya 2 orang, yaitu anaknya sama ibunya, sepertinya loh ya, kalau aku melihat dari kisahnya loh. Dan seperti biasa, ibunya ketika bekerja di peternakan, ibunya ya seperti lepas saja ke anaknya. Jadi terserah anak itu bermain apa aja, yang penting anaknya itu di samping ibunya. Jadi gak jauh-jauh amat lah ya dari ibunya. Dan menurut ibunya, menurut si orang tua dari anak 2 tahun ini yang nelen jarum suntik, mengira anaknya ini bakal baik-baik saja karena kan ada di samping ibunya ya kan. Jadi terpantau lah ya. Dan ada di suatu titik ibu ini teledor. Jadi ya wis seperti biasa lah ya, bekerja dan tidak akan jadi hal buruk seperti biasanya, seperti itu. Jadi ya wis menganggap remeh lah ya. Dan ketika dia bekerja ya kan, mengurus ternak, entah itu kebersihan ternak, entah itu menyuntikkan atau apa lah ya. Kemungkinan dari menurut cerita yang aku baca, kemungkinan ibu ini sedang menyuntikkan sesuatu ke hewan, mungkin itu vaksin apa gimana dan semacamnya ya, entah itu vaksin dan semacamnya mungkin. Dan ketika itu mungkin ibunya ini lupa menaruh bekas suntikan itu ke tempat pembuangan. Dan alhasil ya, namanya anak kecil ya kan, nggak tahu apa itu jarum suntik, apa alat berbahaya ya kan, asal dimut aja guys. Dan di tengah-tengah waktu tiba-tiba ibu ini melihat dari kejauhan, anakku kenapa kok tiba-tiba seperti kayak kejang-kejang gitu loh, kayak nggak bisa bangun gitu loh. Langsung
namanya ibu kan khawatir, langsung dibawa ke rumah sakit terdekat di tempat kerjanya, yaitu di rumah sakit di daerah Tarah Poto. Dan setelah dibawa ke rumah sakit, langsung ibunya itu langsung ke IGD, langsung berkata kepada dokter, "Tuh kenapa anak saya kok tiba-tiba kejang, kok tiba-tiba tidak bisa diajak omong, kok tiba-tiba lemas?" Itu kan namanya ibu kan pasti khawatir kan ya. Dan setelah itu dokternya langsung diperiksa, baik itu dari nafasnya ketika memakai alat itu, dan terus didengarkan lewat mulutnya apakah itu tersedak apa gimana. Awal perkiraan dari dokternya itu dikira anak ini tersedak. Nah, ketika diginiin kan biasanya kan ada pertolongan pertama kan ya, ketika anak tersedak kan ya, pastikan dicret-cret gitu kan dari belakang gitu loh. Kok malah nggak keluar, malah tambah parah, tambah kayak tambah lemes gitu loh. Dan setelah itu dokternya langsung membawa anak itu ke tempat rongsen agar mencari tahu penyebab dari anak ini tiba-tiba kejang. Dan setelah di rongsen terdapat beberapa jarum suntik, dan jumlah jarum suntik itu terdapat 8 buah, yaitu 2 jarum di peritonium sisi kanan dan 3 jarum di sisi kiri dan 1 jarum di dinding perut. Dinding perut guys. Dan 2 lainnya berada di posisi yang berbahaya, yaitu di antara kandung kemih atau rektum. Kalau menurut pikiran dan logikaku agak kurang masuk akal, karena logikaku itu 1 jarum aja kalau emang tertelan pastinya kan tertusuk atau nyantol di bagian entah itu tenggorokan ataupun di masih sela-sela antara mulut dan tenggorokan, kan harusnya kan udah ketahuan kan kalau kayak seperti itu loh guys. Jadi sulit untuk bernafas, sulit untuk berbicara ya kan. Dan ini kok bisa-bisanya malah tambah tertelan 8 buah jarum, bisa-bisanya kayak lolos gitu loh di tenggorokan gitu loh, kayak seakan-akan kayak makan nasi gitu. Kalau makan nasi kan meskipun kalau ada tulangnya di dalam nasinya kan masih lolos kan ya, ini malah jarum loh guys, jarum suntik loh, bisa-bisanya bisa lolos dalam tenggorokan ini, sampai kok bisa-bisanya sampai ke saluran kemih gitu loh. Parah ini guys. Dan setelah di rongsen, dokter pun panik, kok bisa-bisanya ya, ceritanya seperti apa? Kata dokternya tanya ke ibunya ini, dan kata ibunya ini menjawab, yaitu, "Dok, awalnya karena anak saya itu sering saya ajak ke tempat kerja saya, yaitu ke tempat peternakan, dan kemungkinan besar anak ini menelan beberapa suntikan yang telah saya pakai," itu katanya. Dan yang namanya dokter ya langsung shock gitu loh, kayak bingung kok bisa-bisanya lah ya. Dan setelah itu langsung dokternya melakukan tindakan serius, yaitu operasi. Akhirnya setelah dirongsen, dioperasi, dan membutuhkan waktu 2 jam, akhirnya dokter itu selesai, yaitu melakukan operasi kecil. Dan kata dokternya mengeluarkan jarum yang ada di tubuh bocah ini cukup menegangkan, Bu, bilang ke ibunya si bocah ini. Ya meskipun menggunakan sedikit tenaga, tapi membutuhkan kefokusan yang sangat tinggi, karena kalau salah teknik sedikit bisa-bisa bagian dalam perut yang awalnya tidak tertusuk bisa ketusuk akibat keteledoran seorang dokter. Jadi harus fokus guys. Dan kata dokter ini akan sembuh beberapa hari setelah operasi, tetapi ketika setelah operasi ini anak ini atau bocah ini harus mengonsumsi makanan yang lembut dan berair. Jadi makanannya itu harus mengandung kadar air yang sangat tinggi. Kalau kita makan bubur ayam kan itu kan masih airnya kan sedikit ya, maksudnya itu kayak kurang encer ya. Jadi harus makan makanan yang sangat encer agar luka-luka yang ada di dalam saluran ini cepat sembuh. Kalau seandainya makan yang kasar-kasar ya otomatis ya lukanya susah sembuhnya, lama. Setelah itu pihak medis melaporkan hal ini ke pihak berwajib karena untuk membuat laporan, dan polisi yang membuat laporan itu pun sangat terheran, kok bisa-bisanya keteledoran di seorang orang tua sampai anaknya ini menelan 8 buah jarum suntik hewan. Dan setelah itu juga dari terjadinya hal ini, seorang ibu ini sangat waspada terhadap anaknya karena tidak ingin terulang kembali kejadian tersebut.
Oke, hanya begitu saja ceritanya. Dan untuk kalian langsung saja isi di kolom komentar apa pelajaran dan hikmah dari sebuah kisah ini atau sebuah cerita dan peristiwa ini. Dan juga jangan lupa subscribe di bawah ini, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya dan like-nya juga, karena subscribe, tombol loncengnya, like dari kalian juga itu sangat membantu saya agar saya itu semangat dalam membuat konten. Jadi kalau emang subscribe-ku banyak dan like-ku banyak di video ini, nanti aku akan lebih rutin membuat video-video menarik yang ada di dunia ini. Oke, terima kasih.